Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mata kuliah Statistik Bisnis yang berjudul Regresi Linear Berganda. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8, dimulai dari saya sendiri, Cevi Batiar dari Prodi Manajemen, kemudian ada Kak Alnia Sari dari Prodi Akuntansi, ada Kak Cindy Denaya dari Prodi Akuntansi, ada Kak Intan dari Prodi Manajemen, ada Kak Eprija Aulia Pasya dari Prodi Manajemen, dan yang terakhir ada Kak Tania Flora dari Prodi Manajemen. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kak Alnia Sari. Untuk Kak Alnia Sari, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda. Regresi linear berganda atau dalam bahasa Inggris disebut multivariate linear regression merupakan suatu pendekatan matematis dalam statistika, di mana pendekatan dilakukan dengan cara mencari besar hubungan antara faktor tetap dengan dua atau lebih faktor bebas. Pengaruh variabel bebas atau independent variabel yaitu lever atau X1, CR atau X2, return on asset atau X3, dan return on equity atau X4 terhadap variabel terikat atau dependent variable yaitu beta dilambangkan dengan Y. Dan persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut ini, yaitu rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 dan tambah B4 X4 tambah E, dimana Y itu seperti yang tadi dijelaskan beta dilambangkan dengan huruf B yang ada panjangnya seperti digambar di bawah, seperti ada yang di layar. A yaitu sama dengan konstanta, B1, B2, B3 atau B4 dan selanjutnya itu koefisien determinasi. X1 itu tadi Laverge, X2 nya itu CR, X3 nya itu return on asset, X4 nya return on equity, dan E nya sebagai error. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Tania. Untuk Kak Tania, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di slide yang selanjutnya ada persamaan regresi linear berganda secara matematik diekspresikan oleh Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah 2 X2 ditambah Bn Xn, yang mana Y sama dengan variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan diprediksi. A sama dengan konstanta, B1, B2, Bn sama dengan nilai koefisien regresi, X1, X2, Xn sama dengan variabel bebas. Bila terdapat dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2, maka bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah 2 B2 X2. Keadaan-keadaan bila koefisien regresi yaitu B1 dan B2 mempunyai nilai sama dengan 0. Dalam hal ini variabel Y tidak dipengaruhi oleh X1 dan X23. Nilainya negatif. Di sini terjadi hubungan dengan arah terbalik antara variabel tak bebas Y dengan variabel X1 dan X2. Nilainya positif. Di sini terjadi hubungan yang searah antara variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X1 dan X2. Dan seterusnya, slide berikutnya akan dibacakan oleh Kak Intan. Untuk Kak Intan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk slide berikutnya adalah mengenai kaidah regresi linear berganda. Nantinya hasil perhitungan regresi linear berganda akan dibandingkan dengan nilai pada tabel distribusi F, di mana kaidah pengujian apakah variabel bebasnya memiliki pengaruh signifikan atau tidak, yakni
Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak, sedangkan HA diterima. Sedangkan bila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima, sedangkan HA ditolak. Berikutnya, rumus regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Di mana B1 adalah sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X2Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kuadrat. Untuk B2 adalah sigma X1 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X1Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kuadrat. Untuk A adalah sigma Y per N dikurangi B1 dikali sigma X1 per N dikurangi B2 dikali sigma X2 per N. Rx1 X2 Y sama dengan akar dari B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y per sigma Y2. F hitung adalah R kuadrat dikali N kurangi M kurangi 1 per M dikali 1 kurangi R kuadrat. Untuk penyederhanaan nilai, maka sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat per N. Untuk sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat per N. Sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N. Sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y per N. Untuk sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y per N. Lalu sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 kali sigma X2 per N. Demikian dari saya, berikutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok lainnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya itu koefisien korelansi ganda atau dilambangkan dengan R. Untuk mengetahui seberapa besar korelansi secara serentak atau simultan antara variabel-variabel X1, X2, dan selanjutnya dengan variabel Y dapat digunakan koefisien korelansi ganda. Besarnya nilai koefisien korelansi ganda dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. R sama dengan akar R per 2 sama dengan akar, atau bisa juga dalam kurung B1 sigma X1Y tambah dalam kurung B2 sigma X2Y per sigma Y2. Dan slide terakhir akan dibacakan oleh Kak Efrija Aulia Pasya. Selanjutnya ada nilai R min 1 lebih kecil dari R lebih kecil dari plus 1. Apabila nilai R mendekati nilai plus 1 atau min 1, maka dapat dikatakan bahwa semakin kuatnya hubungan atau korelasi yang terjadi. Sebaliknya, apabila nilai R mendekati 0, maka semakin lemahnya hubungan atau korelasi yang terjadi. Korelasi parsial. Korelasi parsial ini mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel sambil mengendalikan pengaruh satu atau lebih variabel lainnya. Misalnya, Anda mungkin ingin melihat apakah ada korelasi antara jumlah makanan yang dimakan dan tekanan darah, sambil mengontrol berat badan atau jumlah olahraga. Dimungkinkan untuk mengontrol beberapa variabel atau disebut variabel kontrol atau kovariat. Namun lebih dari satu atau dua biasanya tidak disarankan karena semakin banyak variabel kontrol, semakin tidak andal pengujian Anda.
Korelasi parsial ini memiliki satu variabel independen kontinu nilai X dan satu variabel dependen kontinu nilai Y. Ini sama seperti dalam analisis korelasi biasa. Pada contoh tekanan darah di atas, variabel bebasnya adalah jumlah makanan yang dimakan dan variabel terikatnya adalah tekanan darah. Variabel kontrol, berat dan jumlah latihan juga harus berkelanjutan. Selanjutnya ada kesalahan baku dalam regresi berganda. Kesalahan baku estimasi standard error estimate. Kesalahan baku estimasi digunakan untuk melihat apakah persamaan regresi yang terbentuk tepat atau kurang tepatnya dipakai untuk mengestimasi atau memprediksi variabel. Respon Y, jika kesalahan bakunya besar maka persamaan regresi yang dibentuk kurang tepat dipakai untuk mengestimasi. Hal ini disebabkan karena selisih nilai antara variabel respon Y estimasi dengan Y kenyataan akan besar. Secara matematik, kesalahan baku estimasi diekspresikan oleh SE buka kurung SYX tutup kurung sama dengan akar pangkat sigma Y2 dikurang buka kurung A sigma Y tutup kurung kurang buka kurung B1 sigma X1Y tutup kurung dikurang buka kurung B2 sigma X2Y tutup kurung per N per 3. Baik, materi demi materi telah semua tersampaikan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.